Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat bergabung untuk para pendengar atau penonton acara Yo Berbagi Education Online atau seri kuliah malam. Nah, bersama kita malam ini sudah ada Kang Hendra Mesa. Beliau ini senior saya di SMA dan senior saya juga di kuliah di satu alma mater, satu kampus, dan beliau ini pada malam ini akan bercerita tentang pengalaman beliau yang sudah bertahun-tahun, nanti Kang Hendra jelaskan ya latar belakangnya, bergelut di bidang kesehatan dan keselamatan kerja atau health and safety atau K3, dan secara khusus kita ingin diskusi tentang keselamatan kerja dalam konteks sehari-hari. Mungkin untuk teman-teman yang bekerja di bidang terkait industri atau manufacturing ya kan, itu sering kita diajarkan berbagai macam prosedur keselamatan dalam melaksanakan pekerjaan, tapi dalam tanda kutip yang ironis kadang-kadang di kantor dalam pekerjaan kita bisa sangat disiplin gitu, begitu ke rumah kita lupa gitu. Jadi padahal di kantor sama di luar kantor itu lebih lama di luar kantor. Contoh misalkan kalau dulu kita lagi kantor kita diajari nyetir misalnya ya, nyetir harus sekian jam beristirahat kalau perjalanan jauh gitu kan. Tapi kalau kita liburan misalnya kita pengen cepat sampai itu semua lupa misalnya gitu kan. Nah, jadi malam ini kita mau dengar cerita dari Kang Hendra yang berpengalaman di bidang safety di Indonesia dan juga di luar Indonesia untuk sharing bersama kita. Jadi saya persilahkan langsung Kang Hendra Mesa, silakan. Oke, terima kasih Kang Reza atas kesempatan ini. Pada saat ini saya akan menyampaikan materi, tapi bagus sama kita diskusi aja ya, sambil diskusi tanya jawab. Saya akan sampaikan materi saya. Oke, udah bicara materinya? Belum sharing screen-nya belum kelihatan. Udah bisa belum? Oke. Sudah bisa? Nah, sekarang lagi started sharing, Okay. Screen sharing. Sebentar lagi mungkin. Kita tunggu. Oke, tapi belum di slideshow mode, Kang? Iya, oke. Nah, oke. Yes, sip. Oke. Oke, selamat malam. Ini di screen awalnya udah lihat ya ini. Ini gambar orang naik kereta api ya. Iya, iya. Ini mungkin bisa tebak di mana kayak gini nih. Bukan di Indonesia lah yang pasti ya. Ini di India ada kayak gini ya. Ini sebuah gambaran dan ini realitas sehari-hari. Tapi sebenarnya di negeri kita pun kayak gini Pak Riza. Sekitar 5 tahun 10 tahun lalu masih seperti ini, tapi saya pikir AI udah berubah ya. Jadi nggak ada lagi seperti ini. Iya, iya betul. Dulu saya ingat jalur Rangkas Bitung Jakarta masih ada kayak gini nih. Sekarang nggak lagi ya. Oke. Oke, kita akan mulai aja. Ini pengantarnya mungkin nggak saya lewat aja ya. Tapi intinya adalah bahwa sebenarnya kita tuh tahu sehari-hari itu peraturan segala macam, tapi pas saat di luar kerja itu nggak, kita sering lupa karena kita anggap ya keselamatan tempat kerja aja, di luar enggak gitu. Oke. Nah, materi ini saat ini malam ini pertama saya akan menjelaskan dasar-dasar HSE, standar umum aja ya, apa metode dan tools-nya. Nah, setelah kita paham standar safety dari kaidah di dunia industri, sekarang kita coba lihat public safety, maksudnya safety di tempat
di luar tempat kerja. Bisa di rumah, tempat umum, di perjalanan, tempat wisata, komunitas, alam terbuka. Pokoknya di luar itu. Jadi kalau konsep bahasa Inggris ada nyebutnya public safety atau daily safety. Nah, setelah tahu itu, kita coba gunakan metode-metode yang biasa kita lakukan di dunia industri, bagaimana bisa aman di publik industri itu, kita terapkan juga di luar tempat kerja. Tapi emang tidak bisa langsung otomatis ya, perlu pendekatan dulu. Oke, kita lanjut. Ini ya sekedar penjelasan umum aja. Latar belakang saya, seperti tadi Bang Riza cerita, saya udah kerja 20 tahun di bidang keselamatan kerja di berbagai industri, energi listrik, Alstom. Nah, ini kompetitornya Pak Reza nih, ABB-nya. Dulu. Alstom dulu ya. Terus saya pernah di geothermal juga, Energi. Kemudian saya ke Abu Dhabi di petrokimia. Pulang ke Indonesia di IFF. Nah, terus satu lagi terakhir di Cargill. Jadi industrinya beragam, tapi sama di bidang safety juga. Oke. Oke, kita mulai pemahaman awal aja. Apa sih sebenarnya HSE itu? Bagaimana sejarahnya? Mengapa diperlukan? Seperti apa pelaksanaannya? Dan apa manfaatnya? Ini nggak akan panjang ya, ringkas saja ya. Kita bukan kuliah panjang. HSE itu singkatan Health, Safety, and Environment. Kalau di Indonesia jadi K3L ya. Keselamatan kerja, kesehatan, dan perlindungan lingkungan. Biasanya orang tuh kebanyakan ngambilnya K3 aja, karena fokusnya di sana ya, keselamatan di sana kerja. Tapi ada lingkungan juga. Apa itu sebenarnya HSE itu, K3 itu? Ilmu atau metodologi untuk menjaga keselamatan manusia, kesehatan, fasilitas peralatan, dan lingkungan. Untuk mencegah dari kecelakaan, penyakit, dan kerusakan. Mungkin terlalu panjang ininya, tapi saya lihatin gambarnya ya. Nah, seperti ini kira-kira. Apa itu HSE itu? Safety, keselamatan. Bagaimana supaya orang nggak celaka. Metode agar orang selamat, tidak terjadi kerusakan fasilitas, tidak kebakaran, segala macam. Itu safety-nya. Health-nya apa? Bagaimana orang supaya tidak terkena penyakit. Yaitu metode untuk menjaga kesehatan. Nah, kasus sekarang ini COVID nih. COVID-nya aktual sekali. Sebenarnya protokol COVID itu yaitu prosedur HSE di bidang kesehatan. Bagaimana supaya orang nggak sakit. Itu kesehatannya. Dan lingkungan, apa lingkungannya? Supaya tidak terjadi pencemaran lingkungan. Jadi metode-metode untuk melindungi lingkungan. Jadi emang di industri itu ini semua terjadi. Industri menjauhkan pencemaran, di industri juga orang bisa sakit, ada kecelakaan. Nah, itulah dasarnya HSE 3 ini. 3. Jadi kenapa digabung tuh? Intinya mah, ini kan sama-sama celaka Pak Riza ya. Bagaimana supaya nggak celaka lah. Supaya orang nggak celaka, supaya nggak sakit, supaya lingkungan nggak tercemar. Itu ya Pak Riza ya, singkatnya seperti itu aja. Kenapa kok digabung? Terus kita balik lagi, nah sejarahnya gimana? Dulu itu, orang namanya selamat tuh kalau di Indonesia masih ingat kan? Kalau orang bangun gedung tuh ya pakai gini, selamat kan nih. Buat apa, kembang-kembang segala macam, supaya selamat. Jadi cara dulu Indonesia tuh supaya selamat itu ya dengan berdoa, makan bersama, nanam kepala kerbau. Itu budaya dulu. Tapi nggak hanya di Indonesia, di luar negeri pun, ini lihat gambar ya. Ini adalah gambar di New York tahun 30, bayangin. Orang bangun gedung tinggi aja masih kayak gini nih. Nggak ada safety belt, nggak ada segala macam. Jadi dulu pun sama, seperti ini kondisinya. Nah, tapi setelah banyak kejadian kecelakaan, terutama mulai di migas, kecelakaan besar, tabrakan, segala macamnya, ledakan, maka dikembangkanlah metode supaya orang kerja dengan selamat. Itu mungkin gambaran umum sejarahnya, sejarah singkatnya. Mengapa diperlukan? Tidak jelas ya. Untuk mencegah kerugian, kecelakaan terhadap manusia, bangunan, dan lingkungan. Itu kenapa HSE diperlukan. Kalau sekarang ya kerasa sekali lah. Zaman COVID ini ya kita perlu sekali. Karena gimana supaya orang nggak sakit. Bagaimana diterapkannya? Ada metodenya. Metode atau sistemnya. Di perusahaan pun ada dilakukan seperti itu. Tujuannya apa? Kalau di tempat kerja adalah menyediakan tempat kerja yang aman, sehat, dan tidak merugikan lingkungan. Jadi kebayang kalau di satu pabrik
Kalau pabriknya sering kebakaran, orang yang sering sakit, sering celaka, segala macam, itulah pabrik yang tidak benar. Nah, supaya dibuatlah program supaya tidak terjadi seperti itu. Itu di industri ya, tujuannya HSE itu. Oke. Nah, ini teori singkat. Ini teorinya, teori umum lah di safety ya. Jadi, ini agak berat dikit, nggak apa-apa Riza ya, kita awalin ya. Apa? Jadi menurut statistik, namanya kecelakaan itu, sebenarnya kecelakaan fatality itu sedikit. Dari ratusan kejadian ya, hanya sedikit. Tapi luka berat banyak. Luka ringan lebih banyak lagi. Jadi sebenarnya kecelakaan itu, yang paling parah itu sedikit sebenarnya. Sedikit kejadian, tapi yang tambah ke bawah tambah banyak. Ada namanya near miss. Near miss hampir celaka, hampir jatuh, tapi nggak apa-apa ya. Itu banyak kejadian. Dan sebenarnya lebih banyak lagi kegiatan yang berlangsung dengan aman. Nah, dari teori ini bisa pakai sebentar ya, pakai pointer ya. Sebentar. Boleh, Kang. Oke. Nah, jadi teori ini intinya kita ingin mencegah kecelakaan ini, kematian segala macamnya. Tapi sebelum ke sana kita pun mencegah hal yang kecil. So, kalau kecelakaan kecil bisa kita cegah, yang besar pun bisa kita hindari. Kalau orang kerja dengan aman, dengan benar, maka kecelakaan ini pun akan dikurangin. Nah, jadi safety itu adalah bagaimana orang kerja dengan aman, dan berpenghargaan, dan dikurangi terjadinya kecelakaan. Itu saya prinsip sederhananya. Dan ini segitiga ini pun sama terjadi juga di luar pekerjaan kita, di rumah segala macamnya itu. Lalu seperti ini. Contoh ini aktual sekali sekarang ya, yang COVID ini. COVID ini kan emang ada kematian lah, sekitar 3-4% ya, sedikit. Tapi kan banyak orang sembuh ataupun agak lama sembuhnya ya. Tapi selalu seperti ini adalah hukum alam. Nah, gimana kita mencegah ini semua? Oke, ini teori pertama, teori segitiga. Nah, udah tahu itu, sekarang kita apa tuh bahaya, apa itu kecelakaan. Nah, ini ada, bentar ya. Ini ada gambarnya. Jadi ini ada barang tergantung dan ada orang di bawahnya. Ini talinya udah hampir putus kan? Kelihatan nih, udah hampir putus kan? Nah, tali yang hampir putus inilah yang kita sebutkan namanya hazard, bahaya. Belum terjadi apa-apa. Ada barang tergantung, ada tali yang hampir putus. Nggak jadi apa-apa, udah. Ini masih aman. Tapi ini adalah bahaya. Kenapa bahayanya? Lihat lagi ya. Nah, ini. Kalau putus, talinya putus, terjadi insiden. Insiden apa? Jatuh barang ininya, putus talinya, jalannya jatuh. Tapi, walaupun jatuh, apakah celaka atau tidak? Nah, setelah barang jatuh dan kena kepala orang, baru namanya accident. Ini belajar ya, kalau kita belajar ya. Di bahasa Inggris itu ada insiden, ada accident. Tahu bedanya ya? Kalau di Indonesia, dua-duanya sama tuh, kecelakaan aja. Insiden kecelakaan, accident kecelakaan. Nah, jadi kalau bahasa teknisnya, insiden itu kondisi yang menimbulkan kecelakaan. Tapi belum tentu celaka. Nah, accident barulah kejadian yang menimbulkan kerusakan atau kecelakaan. Inilah accident ya, orang sudah terkena. Oke? Nah, yang kita lakukan adalah gimana supaya ini tidak terjadi. Ini ada satu gambar lagi menjelaskannya, singkat. Nah, ini. Ini kartonnya. Kartonnya saya ambil dari, ini udah standar ya namanya. Ini ada barang lagi digantung, barang-barang kayak tadi. Ini rantainya ini karatan. Karatan kan? Ini adalah kondisi tidak aman. Ini jatuh nggak akan jatuh, tetap aja aman. Suatu saat ada orang jalan di bawah nih, laut jalan di bawah. Aman nggak dia? Ya aman-aman aja, nggak ada apa-apa. Tapi satu-satunya karena goyangan, karena apa? Rantai yang karatannya lepas. Barangnya jatuh, gebrak. Tapi pas jatuh nggak kena orang. Beruntung kan sering kejadian itu. Ini namanya near miss. Tapi ada kemungkinan pas jatuh, orang yang jalan, jeger. Ini maaf ya gambarnya. Agak sadis juga nih. Tapi menyatakan ini accident. Dan ini selalu terjadi. Nah, ini di Indonesia itu kejadian ini untuk aduh alhamdulillah untung nggak kena itu
itu namanya near miss. Nah, kalau ini kondisi tidak aman, rantainya berputus, dan ini tindakan tidak aman. Kalau di dunia pekerjaan, orang tuh nggak boleh jalan di bawah benda bergantung ini. Nah, kita udah tahu ini semua. Bagaimana supaya ini nggak terjadi eksiden ini? Ya dari awal. Kalau ada rantainya hampir putus, jadi perbaikin. Kalau ada orang jalannya di bawah, ditegur. Nah, ini konsep safety itu, hal-hal kecil dihindari supaya tidak terjadi hal yang besar. Begitu kira-kira Pak Reza ya, bisa mulai dipahami ya? Ya. Oke ya? Oke. Ini gambar sederhananya. Inilah kecelakaan. Bagaimana mencegahnya? Dua inilah kita hindarin. Baik, saya lanjut ya. Ya. Jadi ada insiden itu hampir celaka, eksiden kecelakaan, near miss, unsafe act, unsafe condition. Nah, oke. Ini ada rumus yang kedua. Nah, ini gambarnya kayak dadu ya. Ini rumus yang kedua, ini maaf ya, tapi nggak apa-apa lah rumusnya sederhananya. Risiko terjadinya sebuah kecelakaan itu adalah bahaya dikali potensi terjadi. Jadi seperti tadi ya, barang-barang yang di atas itu tergantung, itu bahaya. Tapi apakah selalu jatuh atau tidak? Tidak kan? Silakan kalau komen juga ya. Tidak selalu terjatuh. Nah, resiko itu adalah bahaya. Kalau potensi sering, maka itu jadi risiko. Tapi kalau kayak tadi kan ya, gambar ini nih. Udah rantainya jelek, putus, risikonya tambah besar. Kamu malah orang celaka. Ya. Oke, jadi teori yang kedua safety itu bagaimana kita menghilangkan bahaya dan mengurangi terjadinya bahaya itu, kemungkinan terjadi. Contoh sederhana lah, ini kita bicara COVID ya. COVID itu kan bahaya untuk kita kan. Supaya potensinya berkurang apa? Orang pakai masker, tidak berkerumun, itulah mengurangi potensi terjadi. Bahaya tetap ada COVID itu, tapi kita kurangi bahayanya. Itu kira-kira ininya, analoginya. Ini gambar kasus di pabrik, sama seperti tadi. Ini di pabrik ada yang kebakaran. Ini kan kejadian tidak terduga. Supaya kita hindari kemungkinan ini apa? Berarti di pabrik harus ada kebakaran, ada apa segala macam, ada pengamanan supaya nggak terjadi. Jadi dari awal kita lakukan pencegahan supaya nggak terjadi. Tapi kalaupun terjadi, kita kurangi dampaknya supaya tidak besar. Maksudnya ada kebakaran jangan sampai ledakan. Seperti sekarang lah, COVID sudah terjadi. Apa yang kita lakukan? Ya udah kita mengurangi dampak aja, kita nggak bisa sampai lagi. Dampaknya kita kurangin. Ini nggak ribet, Pak Reza, sederhana aja Pak Reza ya. Ya. Oke. Nah, ini penting kita paham ini karena inilah akan kita pakai untuk kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini gambaran tadi ya tentang bahaya tadi. Kalau bahaya kita umpamakan bagaikan sebuah buaya, tindakan pertama adalah kita identifikasi apa tuh bahaya. Apa nih buaya ini nih? Kita evaluasi apa bahayanya? Oh iya, buaya ini bahaya nih, giginya tajam segala macam. Oh, ini bahayanya. Apa tindakan pertama? Ya udah kita hilangkan bahaya. Kita bunuh tuh buaya itu. Wah, tapi ternyata nggak bisa kan? Cara lain apa? Kita alternatif. Ya jangan buaya lah, pakai kucing, itu yang lebih ringan. Atau kita isolasi resikonya. Ini kalau COVID ini isolasi mandiri ya, kita isolasi jangan sampai keluar. Dan terakhir baru pakai APD, alat pelindung. Kalau ternyata nggak bisa kita kendalikan juga buayanya menyerang terus, ya udah kita lari. Inilah kondisi emergensi. Nah, ini untuk semua risiko kita melakukan berbagai tahapan. Kita lihat mana yang bisa kita lakukan. Ini logika sederhana ya, nanti kita pakai juga untuk yang sehari-hari. Jadi hierarkinya itu tadi ini ya. Ada identifikasi risiko, evaluasi, hilangkan, kurang risiko, isolasi, pakai alat pelindung atau lari. Jadi sebenarnya alat pelindung itu adalah udah yang terakhir. Nah, ini nih. Ini contohnya kalau di jalan raya untuk menghindari tabrakan apa? Mobil. Ya udah jangan pakai mobil, pakai sepeda. Ini logika seperti ini ya. Ada car free day, itu ngurangi supaya nggak. Atau pakai yang supaya nggak ketabrak sepeda, nggak ketabrak mobil, maka ada line.
ada pembatas, ini jalur ya, jalur sepeda, jalur ini. Ini adalah usaha-usaha untuk mengurangi kecelakaan mobil nabrak. Atau ada pembatas. Atau ada juga lampu merah. Ini adalah usaha-usaha engine control. Atau pakai sign. Pakai tanda-tanda. Dan yang terakhir adalah pakai helm. Jadi APD itu sebenarnya adalah langkah terakhir. Oke, ini sama kayak tadi. Nanti kita pun bisa sama dalam sehari-hari bisa kita seperti apa cara menangani kasus-kasus seperti ini. Oke, nah ini contohnya, silakan ya kita bisa diskusi aja. Ini contoh dalam kehidupan sehari-hari, gambar di sebuah kampung. Coba deh bisa kita lihat apa aja bahaya-bahaya di sini, tindakan tidak aman. Berarti supaya interaktif mungkin bisa dibuka aja ya, silakan kalau ada yang bisa kasih pendapat. Ya, kalau ada yang mau komentar, saya akan persilakan untuk bisa unmute ya. Iya. Supaya silakan nih. Kira-kira di sini apa nih? Ini di sebuah kampung ya. Apa tindakan tidak aman? Apa kondisi tidak aman di sini nih? Silakan, ada yang tahu nggak? Kalau saya lihat ini udah ada clue-nya ya sebetulnya kayak itu. Ya, ada nomor-nomor. Orang di atas yang nomor 5 ya bisa jatuh gitu kan? Ya di jatuh nggak ada pengaman ya. Ya, terus yang nomor 6-nya naik apa itu? Motor roda 4 ya. Nggak pakai helm, nggak pakai helm. Terus anak nomor 7, anak main di kolam bisa kecebur. Ya, kecebur kan? Kayak sini nih. Nomor 10 yang nebang pohon bisa ketiban pohonnya ya. Ya, ini bukan ketiban ini nih. Dia berdiri di atas ban nih. Iya, kan bisa jatuh kan? Oke, di atas roda ya. Di atas ban mobil pakai mesin pula. Silakan apa lagi yang lain coba. Nah, itu nggak tahu tuh yang kebanyakan kambing apa biri-biri itu apa ya bahayanya? Iya. Ada yang tahu nggak? Kalau kandangnya terlalu sempit gimana, bahaya itu tidak ke binatangnya? Belum kebayang tuh bahayanya apa. Ya, ini sebenarnya kondisi aman aja ya. Kan Pak, ada Pak Nur? Ada pesan apa Pak Nur? Banyak sih Pak. Yang mana? Halo Pak, ya saya Nur Pak. Sebetulnya boleh saya tambahkan oh gitu Pak ya? Iya, di kehidupan kita sehari-hari ini sebetulnya kita itu dikelilingi oleh bahaya sebetulnya Pak. Ya betul Pak. Seperti kita ngantor di ruang gedung-gedung berlantai, jalan di suatu jembatan, itu sebetulnya bahaya-bahaya yang tidak bisa dihindari sebetulnya. Iya. Kayak berjalan di jembatan itu bisa aja jembatannya roboh. Terus berdiam di gedung bertingkat bisa aja gedungnya roboh, atau kita diam di bawah lantainya roboh juga gitu. Iya. Apalagi berkendara itu memang amat sangat dekat dengan bahaya. Naik mobil itu kan kalau nggak ditabrak. Ini yang mau saya tanyakan Pak, bagaimana caranya kita mengingatkan kepada orang bahwa orang tersebut sedang dalam keadaan bahaya. Satu contoh Pak, di lingkungan saya sering ada yang membersihkan kaca gedung kantor Pak yang lumayan di ketinggiannya 3-4 meter. Memang di sana ada koridor Pak buat jalan kaki. Kadang-kadang mereka nggak paham gitu. Harusnya kan pakai seat harness kali. Kadang-kadang mereka ini jalan kaki juga luas kok gitu. Bagaimana cara menimbulkan rasa kepada orang bahwa sadar akan keselamatan itu penting gitu. Dalam mencegah itu kita wajib menggunakan alat-alat pelindung diri yang menurut Bapak tadi itu aman terakhir. Ya. Baik Pak, terima kasih banyak Pak Nur. Wah, bagus sekali pertanyaan. Tapi nanti Pak Nur ya, akan kita jelaskan ada bagiannya untuk ini setelah dari sini. Itulah pengamanan kerja di luar tadi, pembersihan lantai ya. Oke, nanti setelah ini akan nanti dibahas ya Kang itu ya. Karena menarik sekali. Tapi yang menarik tadi Kang sebenarnya dari komentar Kang Nur tadi ya, bahwa nomor-nomor di huruf ini itu tidak semuanya mewakili resiko, karena sebetulnya ada juga kayak itu misalnya nih storage-nya roboh gitu kan, bisa juga ya.
storage-nya roboh atau misalkan tiba-tiba si apa itu sapinya ngamuk gitu ya. Jadi sebetulnya lebih dari sekadar ada yang nomor ini. Tapi silakan Kang, lanjutkan. Ya, jadi gini, satu hal emang ya, benar Pak ya. Jadi ilmu safety itu maaf ya, kalau bahasa itu suudon lah, harus selalu sangka buruk gitu. Kalau itu gimana? Kalau ini gimana? Itulah salah satu prinsipnya. Kita selalu berpikir 2 langkah ke depan. Wah, kalau ini gimana? Kalau ini gimana? Tadi kan kalau jatuh gimana? Walaupun sebenarnya nggak selalu kejadian, tapi itu salah satu prinsip Pak ya. Kita harus selalu kalau sangka buruk kalau terjadi. Dan benar kata Pak Nur tadi, di mana-mana ada bahaya. Tapi kita harus hati-hati Pak Nur ya. Oke, kita lanjutkan Pak ya. Tadi saya jelaskan. Oke. Ini ada sebuah video, sebuah kasus juga, kasus terjadi ya. Seperti apa nih di tempat umum. Bentar ya. Ini ada sebuah apa? Nggak mau deh. Oh, nggak bisa langsung itu ya? Nggak bisa langsung di play aja? Nah, oke. Ini kejadian sebuah airport ya. Jadi ada anak kecil main-main di airport. Oke, udah tahu Pak ya? Jadi ceritanya, ini ada seorang anak lepas sama ibunya, main-main di airport ya, masuk ke tempat pengiriman barang. Tapi untunglah nggak jadi apa-apa ya, walaupun masuk ke dalam. Ini adalah sebuah kasus kejadian yang terjadi di tempat umum dan bisa terjadi kapan juga. Dan kita pun tahu kan, mau dari namanya anak kecil gimana nggak yang tadi Pak Nur ya. Oke, ini sebuah contoh kasus kejadian-kejadian yang emang di luar perkiraan kita. Nanti akan kita bahas juga kasus-kasus tadi ya. Oke, saya lanjut lagi. Oke, jadi safety tadi kan ada yang di tempat kerja, ada yang publik di luar tempat kerja, fasilitas umum ataupun kantor atau di pasar ya. Tapi bedanya apa? Kalau di pabrik itu teratur, ada aturan segala macam. Tapi di luar tidak ada aturan, bebas. Airport itu ada aturan, tapi kan susah menjaga anak kecil. Tapi kalau di pabrik, anak kecil nggak boleh masuk. Itu contohnya. Kalau di pabrik tempatnya terbatas. Kalau di luar di rumah nggak ada berbatas. Dan yang terakhir, kalau di luar itu sangat pengaruh faktor manusia kalau di rumah. Di rumah tuh siapa yang ngatur? Bebas aja ke rumah saya gitu ya. Orang bisa sembarangan aja. Jadi karena itu teori-teori safety di industri itu nggak selalu bisa diterapkan, tapi harus disesuaikan. Oke, ini contohnya apa ya? Nah, tadi kan Pak Nur cerita orang kerja di ketinggian. Ya jelas bahayanya apa? Bahayanya jatuh. Dampaknya apa? Bisa cedera, bisa meninggal kan? Sering kejadian nggak? Sering. Nah, solusinya apa? Ya udah tadi pakai tangga atau pakai body harness. Ini contohnya di tempat kerja. Ini logika seperti ini ada kegiatan bahaya pencegahan, inilah logika di industri, dan ini pun bisa kita lakukan di rumah. Di rumah kita ada listrik. Bahayanya apa? Kena setrum. Kalau setrum kenapa? Bisa mati, bisa apa kan? Sering oh jarang-jarang. Nah, pencegahannya apa? Kita pakai installasi listrik yang aman. Atau di dapur. Dapur pun sama kan, sering kejadian Pak ya? Kompor meledak segala macam itu. Sering nggak? Nah, sekarang ada pakai pengaman, kompor gas ada pengamannya segala macamnya. Terjatuh di tangga juga banyak orang jatuh di tangga kan, patah tulang segala macamnya. Pakai apa? Pasang handrail. Kalau di industri di pabrik selalu ada nih, Pak Nur kan di BI Bandung ini selalu ada kan, tangga ada pegangan segala macamnya. Tapi kalau di rumah kan nggak selalu ada itu. Terus di perjalanan juga. Nah ini logika seperti ini Pak Riza ya. Ada apa kegiatannya, apa bahayanya, apa dampaknya, dan bagaimana pencegahannya. Ini sih logika sederhananya. Dengan kalau di industri, pabrik kita bikin, tapi kalau di rumah, peduli amat, kenapa di rumah saya ini kan, orang nggak akan mau gitu kan.
Nah inilah kalau kita pengen aman di rumah, kita harus pakai logika seperti ini juga. Oke, nanti kita akan jelas juga contoh di rumah nanti seperti kita tadi Pak Nur tadi ya. Jadi prinsipnya ada dua, ada proaktif dan preventif. Proaktif itu apa ya? Berpikir 2 langkah ke depan. Jadi ini tadi, Kang ya? Apa? Suuzon, berprasangka. Nah, suuzon lah gitu lah. Jadi walaupun ini, wah, ini kalau jatuh. Tadi kan Pak Nur bilang di mana ada bahaya, ya udah bahaya. Tapi kita pun lihat, wah ini kalau ini gimana? Kalau ini gimana? Jadi berpikirnya 2 kali. Seperti tadi kan anak kecil ya. Anak kecil kan nggak selalu naik itu kan. Bisa naik, bisa enggak. Tapi kita pikir, wah, anak kecil kalau dilepas ini sembarangan aja dia. Kita mikirnya 2 ke depan. Terus preventif. Kita selalu pakai backup, berpikir siaga. Kalau ada apa-apa, kita udah mikir ke depannya gitu kan. Kita tahu sendiri punya rumah, kita mikir juga anak kita di rumah supaya aman seperti apa. Jadi prinsipnya 2, proaktif dan preventif. Nah inilah. Jadi tadi kan ya, kita identifikasi risiko, analisa, dan buat tindakan. Ini aja kok sederhananya, kita pakai juga di rumah kita. Oke, nanti contoh seperti apa ada saya ini kan ya. Nah, terus sebenarnya udah ada standar ya, kita acuan, misalnya untuk buat bangunan rumah, segala macam itu udah ada SNI-nya. Untuk pemadam kebakaran ada NFPA, listrik, nah ini Bang Rizal ada listrik ya, ada IC kan, ada PUIL, misalnya PUIL, Pedoman Umum Instalasi Listrik. Jadi pasang listrik tuh supaya nggak kebakaran udah ada. Tapi di kantor, di pabrik, pasti kita pakai. Tapi di rumah, nggak selalu orang pakai, Pak. Rumah, udah pokoknya jadi di rumah. Orang nggak akan mikir kayak gitu. Kimia juga sama bahan kimia. Nah ini contoh bahan kimia ya. Kalau kita atau di barang segala macam kan suka ada tulisannya ya. Tapi orang kita jarang baca itu. Ingredient apa, jarang orang baca itu kan manual kan. Tapi di sana udah ada petunjuknya. Untuk publik sendiri ada keselamatan bangunan, penerbangan, ini ada semua sih. Sebenarnya udah ada peraturan-peraturannya itu semua untuk di area publik. Tapi nggak semua orang menerapkannya. Oke? Nah, sekarang kita coba mulai buat yang di rumah. Kita coba lihat di rumah. Apa aja kasus di rumah kita? Jadi kita akan bicara yang di rumah kita, tempat umum. Tadi seperti tadi Pak Nur kita bahas sebenarnya orang kerja atas. Tempat wisata gimana, berkendaraan, alam terbuka, ataupun saat olahraga. Atau saat ada kondisi darurat. Ini kejadian di luar tempat kerja yang kita hadapi sehari-hari. Kita mulai di rumah, Pak ya. Coba. Kita nggak di rumah. Apa aja bahaya terjadi di rumah? Pertama, inilah. Kita pasang lampu, kan? Ya. Ini sengaja kan, pakai apa aja, pakai bangku jatuh. Gitu. Biasa kan? Betul. Ada bawa bangku. Paling sering ini ya, di rumah melakukan kegiatan tidak pakai sepatu ya. Padahal kalau di kantor itu kan otomatis pakai sepatu ya kan? Iya. Begitu di rumah lupa semua, sendal jepit atau kadang-kadang nyeker gitu ya. Yang kedua tangga. Ini sebenarnya di tangga nih, orang jatuh di tangga kan. Jatuh tangga, terutama orang tua. Dan ini nih, kepleset di toilet WC. Dan ini banyak kejadian orang tua, maaf ya, sampai ada geger otak, sampai stroke kayak gini. Di toilet kan banyak kejadian kita nggak cerita kan. Ya. Atau yang kena benda tajam. Atau ini nih, nah ini anak-anak nih. Ada anak-anak misalnya main dekat ibu di dapur, tangannya kena air panas, kena api, biasa nih kan. Kejadian seperti ini. Atau listrik nih. Kena listrik. Anak-anak terutama ya. Nah ini ibu-ibu nih. Ini sering kejadian nih. Ibu-ibu lagi masak, dia bisa nelpon, HP-an, WA, segala macam. Lupa. Tahu-tahu kompornya kebakaran gitu kan. Atau juga nih banyak kejadian seperti ini. Biasanya ini, kalau nggak ada kecil orang tua. Ya ini Pak, ini contoh kita gambar sederhana ya. Kayak tangga, sebenarnya itu ada standarnya tangga yang aman itu. Pertama apa? Ada handrail ya, ada pegangan tangga. Tapi nggak selalu rumah punya handrail itu. Handrail banyak pegangan tangga ya. Yang kedua, tangga ini pun sebenarnya ada kemiringnya standarnya SNI itu. Miringnya berapa, tingginya berapa, supaya enak jalannya. Nah kita buat tangga seenaknya aja. Sehingga banyak orang jatuh di tangga itu bukan apa-apa. Karena terlalu curam. Atau mungkin kaki-kakinya terlalu tinggi apa? Nggak standar. Tapi kalau kita di pabrik atau di kantor pasti enak jalannya. Kenapa? Karena ada standarnya yang dipakai. Oke. Kalau ini ya sederhana lah.
Minimal kalau toilet sekarang kan lantainya jangan licin kan. Oke. Nah ini pun sama nih. Nah ini anak-anak kena air panas, kena api itu, orang sering lupa itu cara penanganannya. Ini masalah kesehatan juga, first aid ya. Karena itu di rumah kita harus ada kotak obat. Coba saya tanya, pada punya kotak obat nggak di rumahnya? P3K ada Kang? Ada kan? Iya, bagus lah. Tapi apa semua orang ada? Belum tentu. Nah ini, ya sebenarnya ternyata kalau anak kecil kena ini air panasnya itu, cepat aja direndam ke air, masuk ke kupak segala macam, bisa ini. Nah orang sering lupa, terlambat, kaget, wah ini gimana? Segala macam kaget, panik, ibunya nggak cepat ditangani, akhirnya melepuh udah. Kalau udah melepuh udah, bisa itu. Nah ini pemahaman menangani ini harus perlu juga. Terus yang ini ya inilah biasa nih. Nah ini kasus biasa lah. Kita kabel selewaran kemana-mana gitu ya, kesandung itu bisa terjadi. Nah ini satu lagi nih Pak Reza ya. Ini kalau kita ngebangun rumah, ini Pak Reza listrik ya. Colokannya pasti Pak Reza, berapa ketinggian minimal dari lantai? Ada tuh puilnya tuh IC-nya. Jadi colokan itu saya mau nanya nih, tanya saya. Colokan itu bagusnya pasang di mana? Di bawah atau di atas atau di tengah-tengah? Silakan. Oh, ini ada Pak Agus, Pak Dedi, Pak Odet ya. Atau Pak Nur, di mana kira-kira Pak Nur bagusnya pasang colokan listrik? Di atas. Tapi di atas jangan ketinggian juga, Pak ya. Nah, sebenarnya ada standarnya itu, standar kuil atau standar listrik. Ini nggak boleh di bawah. Kenapa? Karena kalau di bawah, bayi jalan bisa megang dia. Itulah standar umum keselamatan supaya bayi atau anak kecil tidak pegang colokan ini. Benar Reza ya? Ya, nanti itu kayaknya ada pertanyaan juga dari chatroom tentang apakah ini ada masalah hubungannya dengan budaya mungkin ya Kang? Iya budaya. Tapi pertama standar kalau kita bangun rumah, ini mah colokan di atas ya di bawah. Ini kalau ini budaya nih masang sembarangan ini kan, di mana-mana colok-colok aja kayak gitu kan. Nah, jadi maksud saya yang pertama ini mah kalau kita bangun rumah pun tangga yang rapi gitu ya, lantai yang licin dan kalau itu listrik pun jangan sembarangan. Kompor gas juga sama. Kompor gas yang bagus tuh ada pengamannya. Banyak kejadian kompor gas meletus apa? Bocor itu. Nah, yang bagus itu pengamannya ini. Pengamanan. Yang kedua juga adalah ini budayanya. Kita itu sama ibu kita, istri-istri kita. Kalau lagi masak jangan ditinggalin. Teleponan, WA segala macam gitu. Nah, ini juga tools. Sama tools kita jangan dekat sama anak-anak. Ini kayak masang lampu juga kan ya. Minimal di rumah kita kita siapkan di semua. Nah, kita ingat lagi apa lagi ya? Baik rumah tuh kebakaran, benda tajam, bahan kimia beracun, anak kecil, orang tua. Ini adalah bahaya-bahaya semua. Halo Pak Odet. Wah, ini ada Pak Odet ya sama saya nih. Gimana Pak Odet di rumahnya Pak Odet? Agus Dedi. Ya, saya tertarik masalah listrik ya. Ya. Kemarin jadi ingat saya kan jalan-jalan ke Sukajadi. Ya. Rumah teman sampai sedada banjir. Kebanjiran. Ya, terus? Oh, banjir ya. Nah, terus? Masalah banjir juga ternyata standarnya harus dilihat geografis lokasi juga gitu. Oh iya. Dulu dia bilang banjir cuma selutut, tapi sekarang sudah 5 tahun sudah ada gitu. Jadi itu juga menjadi hitungan untuk dipertimbangkan untuk lokasi listrik gitu. Ah iya, betul juga Mas. Tepatnya nggak permanen, tapi fleksibel gitu. Selalu mengupdate dari sisi lokasi gitu. Oke. Menarik. Betul sekali. Ini gimana Pak Reza ini ahli listrik? Betul ya? Iya, menarik. Karena emang kalau listrik ya itu bahaya, orang bisa kesetrum. Dan biasanya kalau banjir Pak Odet ya, PLN tuh matikan gardu Pak. So kalau gardu kerendam udah habis semua juga itu. Betul. Iya, kan itu biasanya listrik kalau lagi banjir suka ada aliran. Nah, ini Pak Reza ahli listrik. Benar Pak Reza ya? Ya ada, memang makanya menarik bahwa keselamatan itu meskipun dia global tapi ada kearifan lokal ya. Ya betul. Ya.
Ya, disesuaikan, betul Pak Didi ya. Jadi saya setuju tadi. Jadi benar nih, dulu banjir sedikit. Berarti kalau banjirnya naik, ya mau nggak mau kontaknya harus kita amankan juga lebih tinggi seperti tadi Pak Nur ya. Suka kena banjir gitu. Oke, makasih banyak Pak Odet ya. Oke, kita balik lagi. Nah, jadi gini, ini logikanya seperti ini ya. Pertama, di rumah kita identifikasi bahayanya, bagaimana perilaku yang aman, dan bagaimana supaya kondisinya aman. Nah, ini kan kita tahu nih bahaya-bahaya semua. Jadi sebenarnya itu perilakunya paling kita mulai mendidik anak-anak kita, kebiasaan yang aman, terus tata letak. Nah, ini kerapihan juga perlu nih. Karena kita sembarangan, ya udah berantakan. Rumah kotor, berantakan. Jadi di safety itu salah satu pertama housekeeping. Jadi kalau rumah pengen aman, harus rapih dulu. Kalau berantakan ya susah. Itu udah. Yang kedua juga dimulai rancang rumah yang aman ini ya. Nah, ini rancang rumah aman tuh kalau kita mulai bangun rumah, kabel listriknya, standarnya ada. Nah, kabel listrik pun kan ada ukurannya itu beda-beda, besar kecilnya. Sering kejadian orang konslet atau kebakaran itu gini, kabelnya kecil, dayanya besar, colokan macam-macam, ya. Satu colokan, macam-macam itu. Nah, ini pada ahli listrik tahu ya. Di sana awal hasil kebakaran itu. Betul Pak Reza ya? Betul kan. Nah, itu terus lantai kamar. Ini juga sudut tajam nih untuk anak-anak. Sekarang udah mulai Pak ya. Kalau kita punya meja segala macam, kalau ada sudut tajam benar-benar kita, ujungnya tuh kita belokin atau apa ya, supaya nggak kena ini anak-anak. Jadi kita harus mikir kalau untuk kita aman, tapi gimana bayi sama orang tua pun kakek-kakek aman gitu. Ya kayak kamar mandi. Kita sih nggak apa-apa. Tapi kalau kakek-kakek maaf ya, umur 70 tahun, kamar mandi beda sama anak muda tuh. Pasti dia kepleset kalau licin. Terus juga tangga, dapur. Terus harus disiapkan tempat khusus untuk barang-barang berbahaya. Pisau, alat bengkel, tabung gas, pipa, ini jangan sembarangan. Kayak pisau. Ya kalau sembarangan, sama anak kita kecil, bayi dipegang, bahaya juga kan. Harus dipisahkan. Nah, terus juga akses jalan yang mudah saat kebakaran ini sering kejadian, terutama yang rumah-rumah daerah gang itu, kalau ada kebakaran gempa bumi itu susah. Kenapa? Karena jalannya sempit. Dan kalau pakai standar pabrik ya, namanya ruangan, gedung itu harus 2 pintu. Pintu masuk, pintu keluar. Jadi kalau ada apa-apa di ruang depan kebakaran, bisa lari ke belakang. Tapi karena masalah ekonomi ya, rumah kita itu bisa jadi ini rumahnya ya, pintunya hanya 1, kurang apa. Udah kebakaran misalnya, kebakaran di sana, dan jalan lain udah, kena dia itulah. Ini maaf ya, kalau rumahnya yang kecil-kecil itu, kalau ada kebakaran, maksudnya udah habis semua itu. Tapi ya minimal sekarang kita buat logika supaya aman aja akses. Nah, apa kita bisa lakukan di rumah? Kita mulai buatlah. Kita ada alat pemadam kebakaran, ada kotak P3K, dan juga nomor telepon penting. Contohnya kayak kebakaran, kita minimal ada nomor telepon apa? Pemadam kebakaran, nomor telepon polisi. Nah, sekarang juga nomor telepon yang penting itu Satgas Covid. Terus ada juga tuh. Kalau tiba-tiba ada apa, kita langsung ingat. Jadi menurut saya di rumah kita bisa mulai seperti ini. Kita didik anak-anak kita. Jadi kita identifikasi risiko, analisa, dan pencegahan. Minimal kita mulai di rumah kita. Kalau rumah kita udah baik, ke sana pun kita akan bisa agak lebih menjaga keamanannya. Oke, saya pengen diskusi nih untuk yang di rumah. Ada tambahan apa lagi nih? Silakan, ada yang mau kasih masukan? Risiko di rumah masing-masing? Silakan. Ada chat isi apa, Pak? Chat ada tanya nggak? Ada chat, ada apa? Atau mau langsung ke tanya jawab, Kang? Nggak apa-apa nih. Silakan. Ya. Apalagi karena ini kita. soal bangunan, ini ada pertanyaan nih dari chat room ya, mungkin Kang Hendra juga bisa baca. Jadi ini pertanyaannya adalah tentang standar keselamatan gedung tinggi yang dibilang di Amerika dengan Jepang berbeda. Nah ini tadi ya kita sempat diskusi sedikit. Apakah memang keselamatan negara itu ada perbedaan atau ada kearifan lokal tadi ya? Nah, Kang Hendra kan pernah di Indonesia, pernah di luar Indonesia. Apakah memang ada tuh Kang standar-standar yang memang berbeda berdasarkan kebudayaan setempat gitu? Jadi gini, kita bicara tentang kebakaran ya. Kebakaran itu namanya standar NFPA. Ini standar Amerika ya paling tinggi ya, National Fire Protection ini ya. Kalau di Indonesia SNI. Jadi sebenarnya emang ini ada standar dunia, ada standar juga masing-masing daerah.
Kayak tadi kan di Amerika, di Jepang, ya mungkin beda-beda ya pengamanan gedung tinggi. Di Indonesia pun, tapi standarnya itu harus ada sama pengamanannya. Nah, saya mau cerita ya, dulu waktu saya pernah tinggal di UAE, di Dubai, Abu Dhabi. Di Dubai itu kan gedungnya tinggi-tinggi. Pas ada kebakaran, ternyata apa masalahnya? Dia nggak bangun gedung tinggi, dia lupa nanya sama orang pemadam kebakaran, itu angkanya itu maksimal berapa? Ternyata maksimal hanya 50 meter. Mereka bangun gedung sampai 70 meter, ada kebakaran atau 70, ya udah. Orang pemadam kebakaran nggak bisa matiin api. Nah, itu contohnya, bukan karena kondisi di sana. Jadi kalau mau ngebangun, lihat juga nih, pemadam kebakaran punya mobil bisa di lantai keberapa menyelamatkannya itu. Iya. Disesuaikan itunya. Tapi kalau zaman sekarang udah ada model baru, saya pakai drone. Udah model baru ya, kayak drone. Nah, di Indonesia sama juga kasusnya itu. Damkar kita belum selalu punya yang pengaman untuk lantai tinggi. Jadi mungkin bukan kearifan, jadi lihat kondisi tempatnya, itu bedanya. Iya. Oke, clear ya? Ya kan. Silakan, ada yang tanyakan lagi masalah di rumah ini? Sebelum kita ke tempat yang lain? Bisa lanjut mungkin Kang, nanti sekalian Oke. jawab di akhir ya. Oke, lanjut ya. Ya. Ini di rumah. Nah, sekarang kasus umum. Ini sering kejadian tempat umum ya. Misalnya ini nih, dia ada bermain, anak-anak jatuh ya, ini udah bisa terjadi nih. Resikonya ya, anak-anak jatuh di permainan umum. Atau kaki terjepit eskalator di lift, di mall. Ini sering kejadian ini. Iya. Apalah gitu ya. Kejadian lain tuh yang sering kita, ini kan zaman dulu ya, kita zaman dulu masih banyak sumur. Orang itu gali sumur sampai ke bawah, udah lemes. Terus ada temannya dari atas, bantu lagi, lemes lagi. Itu sampai 3 orang. Orang nggak paham. Di sumur itu oksigennya kurang, dia kekurangan oksigen. Ini banyak kejadian, tapi sekarang udah nggak ada lagi, orang nggak paham, itu bahaya. Kalau di bawah itu oksigennya kurang. Terus terjatuh dari ketinggian, tadi udah biasa ya, di mall segala macam. Nah, kaki terprosok di lubang dalam atau bukan, ini saya mau cerita aja nih, maaf ya, di Bandung nih. Ini banyak got-got itu yang penutupnya rusak, nggak ada. Ini ada sebuah kasus kejadian, ini Pak Audet mungkin tahu ya, orang Bandung ya, di Cimahi seingat saya. Pas hujan, pas banjir, anak-anak lagi main, pulang ke rumahnya. Pas jalan, ada gotnya, lubangnya kebuka, jatuh ke sana dia. Karena saat air deras akhirnya terbawa. Itu kejadian. Ini kejadian yang, tapi ya kita nggak bisa nyalahin kenapa gotnya itu, tapi kita harus tahu, ya zaman sekarang nih belum tutup semua. Atau juga bahaya terpapar bahan kimia. Nah, kalau sekarang ini ya contohnya ini apron ya. Pas zaman COVID juga itu justru orang-orang di rumah sakit itu ya sangat berisiko dia terpapar bahan kimia atau terpapar virus, karena itu mereka harus pakai khusus pengaman seperti ini. Inilah contoh-contoh risiko-risiko di fasilitas umum, dan khusus zaman COVID ini saya tambahkan ya, kita harus masukkan tuh dua risiko yang kita hadapin, kita harus hati-hati. Nah, dari sana kita tahu apa penyebabnya dan bagaimana mencegahnya. Kalau di tempat umum, jalan segala macam tadi ada lubang, udah kita jangan nyalahin pemerintah, udahlah kita tahu aja pemerintah ya. Oke, udah. Kalau kondisi seperti ini kita hati-hati aja. Terus ada juga orang yang ceroboh atau kurang pengetahuan terhadap bahaya. Contoh lain itu, nah ini nih masih dekat rumah saya tuh, ada septic tank meledak. Pernah dengar cerita ya? Septic tank meledak. Tahu nggak kira-kira? Pak Nur, tahu nggak Pak Nur, kenapa bisa meledak septic tank? Ada gas, Pak, kayaknya, Pak. Nah, gas apa tuh Pak Nur? Ya. Gas apa? Gas dari kotoran itu kan menimbulkan gas, kayaknya nggak ada lubang buangan. Wah, hebat nih Pak Nur, hebat nih. Jadi benar, kotoran itu ada bereaksi dia tuh, ada gas, ada metan. Karena itu septic tank yang benar tuh ada lubangnya untuk pembuangannya. Nah, tapi kalau orang nggak itu ya udah, dia lubang-lubang itu langsung kejadian. Makasih Pak Nur, bagus sekali itu. Ada pertanyaan lagi di chat Pak Riza? Ada ya? Ada. Oh, ada kali ya. Oke ya. Oke. Nah, ini contoh di luar. Dan saya kira ini banyak kejadian-kejadian ya di rumah, di pasar, di mall. Jadi intinya kalau kita kemana-mana tahu aja lah. Kita tahu seperti apa kondisinya, jaga-jaga.
Dan selalu sebenarnya di tiap area itu ada peraturannya. Kita harus baca. Oke? Itu fasilitas umum. Nah, yang lain nih, wisata nih. Ini zaman sekarang ya, kita liburan ya. Ini banyak kejadian orang di wisata ini. Contoh yang terkenal luar negeri itu adalah ini. Orang main apa? Di tempat permainan roller coaster seperti ini sering kejadian. Walaupun udah pengamanan tinggi, sering kejadian juga. Atau sekarang di Indonesia orang liburan nih yang tenggelam di danau, di laut, di sungai, tergolong ombak, sama yang kena COVID juga. Ini pas zaman wisata ini, kenapa sering kejadian? Karena namanya wisata, orang main-main kan nggak mikir resiko. Ya pada saya, ya saya mau main-main ngapain. Nah, tapi minimal kita harus sekarang memahami resiko itu. Contoh sederhana ya, dulu saya pernah waktu ikut pencinta alam itu, kan ada danau tuh. Bukan danau, ada air terjun, kan ada danau di bawahnya itu, ada kolam. Orang kan lihat, oh bagus, dia berenang aja ke sana. Ternyata pas berenang, masuk ke dalam itu, nggak keluar lagi. Sampai hilang, berapa lama dicari, nggak ada. Terus sudah 2 hari barulah mengambang ke atas. Tahu nggak kenapa itu? Kalau di air terjun itu, orang berenang nggak bisa ke atas lagi. Coba kita diskusi sini nih. Pak Nur atau Pak Odet tahu ceritanya? Tahu ya, Pak? Jadi ternyata kalau air terjun itu kan ke bawah, air itu muter di bawah, dalam. Jadi kalau orang berenang, keputar di bawah dia, kesedot. Walaupun sejagonya berenang, kesedot ya. Akhirnya mati di sana. Walaupun nggak luas ya, setelah mati mengambang ke atas. Nah inilah. Ini contohnya ya. Contoh lain misalnya, kenapa orang main di pantai, ada tergulung ombak. Enak kan main di pantai, wah orang mikirnya pantai itu kan landai ya jadi itu kan main. Tapi ternyata kenapa? Sering kejadian ada ada lekukannya, karena kan ada ombak ya. Jadi ke gorus bawahnya itu, ke gorus. Jadi orang main di pantai itu, ke tali itu keputar di bawah. Keputar, jadi walaupun dia jauh berenang nggak akan bisa. Jadi ternyata pantai itu nggak selalu landai gini sampai ke laut. Gini, ada di dalamnya dikit. Karena keputar ombak tadi. Pak Nur bicara, tahu Pak Nur ya? Ada cerita itu Pak Nur? Nah itu. Jadi minimal kita harus tahu aja dengan seperti itu. Kalau udah tahu, kita bisa hati-hati. Oke, kalau ini yang sendirian itu namanya flying fox. Flying fox juga harus hati-hati itu. Ini kadang-kadang kita juga ke anak-anak. Flying fox. Betul. Oke. Hendra, Yuk. Ya silakan. Kayaknya Pak, yang banyak kejadian di sekitaran kita itu sumur Pak. Ya. Yang tadi Bapak bilang tuh kalau ada korban di sumur, mereka nggak ngerti apakah sumur itu mengandung gas atau nggak ada oksigen, bahkan ditolongin turun. Jadi aturan korbannya 1, jadi nambah turun satu nambah banyak, itu sering terjadi Pak di masyarakat. Mungkin mereka nggak paham bahwa sumur itu ada gas beracun atau kurang oksigen. Kalau mereka ngerti mungkin nggak turun dulu gitu. Ini dievaluasi dulu apakah ada gas atau kurang oksigen. Makasih Pak tambahannya. Ya itu namanya Pak Nur. Justru harus kita umumkan ke semua orang. Tapi gini Pak Nur, di beberapa tempat ada yang ahli ya, tempat saya dulu itu jadi gini. Dia gantungin kayak botol atau ada kayak api itu, kayak cempor bahasa Indonesia cempor tuh ya. Kayak lampu cempor tuh. Lampu tempel yang minyak itu. Dia turunin ke bawah. Kalau mati, berarti nggak ada oksigen. Turunin ke bawah gitu. Kalau nggak mati, oksigen masih ada. Tapi kalau mati, ada oksigen itu. Bahaya. Nah, kalau gas beracun itu, satunya itu H2S atau metan. Ini maaf, ini cara jelek tempat yang lain. Jadi, sorry, agak sadis ya. Jadi gini Pak Reza, dia bawa anak ayam kecil, ayam ditaliin bawah. Saya paling bawah. Kalau ayamnya hidup, berarti aman. Kalau ayam mati, berarti ada gas beracun. Itu cara yang mungkin primitif, jangan dilakukan, tapi
ada berbagai metode seperti itu sebenarnya. Makasih Pak Nur ya. Ini harus kita ingatkan pada orang-orang. Oke, thanks. Oke, nah ini perjalanan. Nah ini udah biasa terjadi lah. Tabrakan segala macam ini terjadi di mana-mana. Ini udah kayak nggak ada hal biasa aja gitu ya. Tapi intinya adalah kita tahu penyebabnya apa. Pertama, kondisi kendaraan tidak aman, remnya rusak segala macam, atau ya cara mengemudi tidak aman, ugal-ugalan atau kita mengantuk. Ini semua orang udah tahu lah kalau jalan itu. Bagaimana kita mencegahnya? Ya udah tahu lah ya. Kita cek kendaraan sebelum berangkat, pastikan semua peralatan fungsi benar, dan istirahat yang cukup. Nah ini sering kejadian, saya lihat di jalan tol itu, banyak kejadian Pak ya, orang ke Bandung ke Jakarta. Justru banyak kejadian itu, tabrakan, pas ada udah mau nyampe. Misalnya gini, orang pulang ke Solo, dari Jakarta ke Solo. Pulang dari Solo ke Jakarta. Kejadian itu bukannya di Cirebon atau di mana, tapi di dekat-dekat. Di Cikarang, di Bekasi. Itu kecelakaan. Tahu nggak kenapa itu? Jadi dia tuh udah buru-buru pengen pulang ke Jakarta. Karena udah ngantuk, maksain. Harusnya dia istirahat lah. Sampai Cikarang, berarti dulu di mana. Ini tanggung udah dekat Jakarta gitu ya. Banyak kejadian gitu. Di Bekasi sama di mana juga saya itu tuh. Bekasi, sebelum Cikarang tuh, aduh lupa namanya. Daerah Tambun. Di sana banyak kecelakaan tuh. Karena orang maksain, dia udah lelah, udah capek, pengen buru-buru pengen ke rumah, maksain terus. Padahal menurut teori, kalau di perusahaan itu, Pak ya, tempat saya dulu, tiap 3 jam istirahat ya. Istirahat sebentar, lanjut lagi. Dan kalau tempat saya dulu tuh nggak boleh jalan malam dari jam 12 sampai jam 5 subuh. Karena itulah saat orang paling ngantuk. Tapi kalau sekarang kan kita ya udah jalan-jalan aja gitu kan. Nah justru ya ini istilahnya kita kalau di rumah kita masing-masing nggak ada pengaturan, kita ngatur sendiri lah. Kita ngatur sendiri diri kita sama keluarga kita. Kalau berjalan harus kita lihat kondisi tubuh kita. Oke, ini perjalanan. Nah satu lagi olahraga. Ini banyak kejadian nih Pak. Zaman COVID banyak orang olahraga gitu ya. Sepeda. Ini sering banyak kejadian. Sepeda itu orang ada yang pingsan atau meninggal. Dia meninggal aja gitu. Wah ini Pak Nur di Bandung ya, kan suara naik ke atas kayak dagu ke mana gitu. Kuat dia. Tiba-tiba udah atas, plek aja. Ternyata kenapa? Pertama, ini tiba-tiba tekanan jantungnya naik. Detak jantung naik, atau dia kecapean. Jadi sebenarnya gini, misalnya lagi naik sepeda ke atas, nanjak, sama teman-temannya kan, wah kan malu, aduh mau itu ya, wah maksain deh. Fisiknya kuat, kakinya kuat, tapi jantungnya udah nggak kuat. Nah, jantung itu standarnya kan 220 dikurang umur. Jadi kalau Bapak umur 50 ya, maksimal itu 220 kurang 50, 170 itu detak jantung maksimalnya. Lebih dari itu udah out. Tambah tua itu detak jantung tambah ini kurang. Nah, salah satu cara sekarang tuh orang kalau pergi jauh itu pakai ini pada jam ya, jam yang ini, jam untuk detak jantung. Jadi kalau detak jantungnya udah naik 170 dulu, berhenti dulu, udah berhenti aja. Jalan lagi. Tapi orang tuh suka malu, wah, teman-temannya terus jalan 70, 180 udah. Nah, ini banyak kejadian orang badminton, futsal tuh karena kasus seperti itu. Jadi bagaimana pengamanannya? Kita mulai alat pengukur jantung, bawa minum yang cukup juga karena kurang minum, dan jangan maksakan diri kalau kurang istirahat. Dan ini, nah ini juga tekanan darah. Kalau saya dulu di perusahaan, kalau ada lomba lari itu, sebelum perlombaan diukur dulu tekanan darahnya. Berapa? 140 aja, lebih 140, nggak boleh ikut lari. Harus di bawah 140. Tapi kalau kita bebas, lari aja. Mau 140, 50, udah mulai 140, lari kan naik ya. Udah tuh bisa 160, 170 udah kena itu. Nah, tapi cara yang sederhana ya kita tahu aja. Kalau udah detak jantung terlalu cepat atau segala macam, kita beli istirahat aja. Oke, ini olahraga. Nah, ini alam terbuka juga sering kejadian ya. Longsor, gempa, segala macam tadi itu. Atau juga ini nih, kalau binatang buas, gigit anjing atau apa itu, nah sekarang nih di Lembang udah banyak tuh dari hutan tuh monyet turun, itu monyet bahaya loh, gigit monyet itu.
Nah, kita harus tahu ya kalau pengamanan seperti ini. Dan ini kalau untuk bencana minimal kita ya tahulah ada pengarahan dari pemerintah, dari BNPB. Oh ya, ini Pak Sujatman yang ada nanya nih. Silakan Pak Reza dibuka nih. Muhammad Sujatman. Silakan Pak. Mana tadi? Muhammad Sujatman ya. Bisa sebetulnya unmute. Oh, ini ada masalah kayaknya audionya, Kang. Oh ya, oke. Ya. Oke, nanti kalau udah bisa lagi ya, sampaikan ya Pak Sujatman ya. Oke. Jadi ini kalau tadi banjir kata Maulid, kita harus tahu juga lah kondisi di Bandung kalau banjir, gempa bumi segala macamnya. Dan memang kita harus apa ya? Kayak sekarang kita harus baca ramalan cuaca, berita segala macam, kapan apa harus tahu gitu juga. Tadi gimana Pak Sujatman tadi belum ya? Belum nyambung lagi. Nah, sambil ini mungkin sambil jawab juga tadi pertanyaan Pak Nur tadi tentang orang naik. Pak Nur, kalau Pak Nur ya, orang naik gedung tinggi dan tidak pakai harness, gimana kita mengingatkannya begini? Kalau kita di tempat perusahaan tuh emang ya kita bisa negur Pak, boleh, tapi kalau di luar, ya itu kalau karyawan kita atau apa bisa kita suruh. Tapi kalau orang lain, karena gini Pak, orang itu nekat Pak, udahlah, tenang nggak apa-apa ini gitu kan. Jadi ya, tapi kalau sangat apa ya melawan terus ya udah kita dengan ketegasan juga Pak Nur. Jadi sering kejadian tuh ya orang menyepelekan. Ya silakan Pak Nur, itu Pak Nur ya. Tapi kalau yang kedua harus disiapkan juga alatnya, body harness-nya segala macam. Suruh pakai itu tapi alatnya nggak ada. Alat sama tangganya. Kebayang Pak Nur ya? Silakan Pak Nur bisa dibuka Pak Reza? Enggak bisa kok, ini bisa unmute. Ya silakan Pak Nur di unmute aja Pak Nur nih pertanyaannya nih. Apa tuh? Mic-nya dibuka. Iya, partisipan bisa kok, Ya. harus di sendiri tapi. Untuk di perusahaan atau di tempat kerja sih bisa kita arahkan ya Pak, biar pakai ya. Ini saya mau tanya Pak, kalau di lingkungan masyarakat sepertinya ini satu contoh naik motor itu kan wajib helm standar. Ini mereka itu takutnya bukan takut celaka kepalanya pecah kena aspal, tapi takut ditilang banyak kan Pak. Jadi pakai helmnya itu pakai helm asal-asalan aja, yang penting kelihatan helm aja. Bagaimana caranya menimbulkan rasa kepada mereka bahwa ini penting loh gitu. Ibaratnya helm tadi, terus di lingkungan rumah juga gitu, hal lain yang memang bahaya kecelakaannya itu dekat gitu Pak. Terima kasih Petra. Ya, terima kasih Pak Nur ya. Emang inilah kalau merubah budaya itu agak ini ya. Tapi menurut saya udah mulai ya. Pakai helm, udah mulai ada hukum polisi. Yang kedua sana anak-anak udah mulai pakai sepeda pun udah pakai helm, pakai apa. Jadi Pak Nur ya, itu prosesnya lama Pak Nur. Bisa sebentar sih, bertahap. Minimal kita mulai keluarga kita lah, anak kita, keponakan gitu kan. Kalau orang lain kita ingatkan sebisa kita. Dan kalau menurut saya sih dalam 5 tahun belakang ini udah lumayan kok. Orang udah mulai banyak taat segala macam ya, pakai helm, pakai apa. Sekarang pun orang naik sepeda udah mulai pakai helm banyak Pak ya. Dulu kan pakai sepeda biasa aja, sekarang udah sepeda pakai helm, pakai apa, udah mulai kok. Jadi itu budaya sebenarnya. Ya. Ya, makasih banyak Pak Nur. Pak Reza, saya pikir materi saya udah ini aja, Pak Reza sampai ini aja. Oke. Bisa diskusi aja. Siap. Ya ini ada pertanyaan Kang dari dari YouTube ya. Ya. Bagus sih pertanyaannya. Jadi ini kan masalah desain rumah nih. Ya. Apakah ada standar pintu rumah itu sebetulnya bagusnya arahnya keluar atau ke dalam nih? Kalau misalnya ada gempa atau kebakaran supaya dia kalau panik gitu bisa cepat terbuka. Nah ini bagus sih, saya juga pengen tahu jawabannya apa nih Kang. Jadi gini emang, kalau kita lihat di industri Pak Reza ya, namanya pintu emergency itu harus buka keluar. Buka keluar ya? Jadi keluar dari dalam ya. Itu yang aman itu. Tapi kan kalau pintu kita biasanya kan orang buka. Jadi kalau teori, buka keluar. Tapi kalau salah satu caranya mungkin kalau di rumah kita 2 pintu, ya mungkin pintu depannya ke dalam, pintu yang belakangnya keluar. Tapi kalau dengan teori, buka keluar, itu jawabannya. Keluar. Oh, terima kasih Kang. Ya, ini ada pertanyaan. Ya, ini ada pertanyaan lagi dari Zoom dulu ya, dari Zoom. Jadi di sini apakah ada alat-alat
ini nggak Kang Hendra yang jawab nih, nggak apa ya. Ya. Apakah ada alat khusus yang didesain untuk memutus listrik kala kebanjiran nih Kang? Dari pengalaman Kang Hendra untuk industri ya, apakah ada khusus alat-alat yang berbeda untuk di tempat-tempat yang sering banjir? Ya. Oh, ini pada orang listrik juga ya. Kalau di industri itu ya salah satu caranya sih emang pertama dia jenis kabelnya. Sehingga saya kan kabel itu beda-beda. Ada kabel tanah, kabel air, kabel apa ya. Itu ada jenisnya. Kabel yang mana yang minimal dari kuat ya kalau banjir. Yang kedua, biasanya sih emang kalau alat listrik itu emang minimal ada ketinggian berapa ya. Jangan pernah di lantai. Nah, tadi kata Pak Oded, apalagi kita lihat di daerah kita banjir biasanya berapa tingginya. Penyimpanannya di atas, sama juga kontaknya. Tapi kalau alat pemutus kayak breaker ya, breaker sehingga saya nggak ada yang otomatis karena banjir ya Pak Reza. Kalau panas ada ya, ada sikrik putus kalau panas. Kalau banjir setahu saya belum ada Pak Reza. Dari short circuitnya ya? Iya. Paling biasanya PLN pun tahu gitu, kalau banjir di gardu dimatiin ya, kalau banjir besar ya. Nah ini dari YouTube lagi nih Kang. Yep. Kalau di kantor-kantor ya Kang ya? Iya. Itu peralatan-peralatan listrik itu kalau di Indonesia itu disurvei nggak sih? Berapa tahun sekali biasa disurveinya? Ya, nah sekarang udah mulai namanya SLF ya, sertifikat layak fungsi. Ada tiap tahun, 3 tahun sekarang dicek. Setiap 3 tahun Kang? Ya itu. Tapi ya itu sering kejadian orang tuh kan konsisten gitu ya. Kalau perusahaan yang udah standar ISO 14.000 dia sangat peduli, dia selalu ngecek. Kalau tempat saya dulu ya setahun sekali dicek bahwa ini apa tuh koneksi segala macamnya. Iya. Nah itu nah ini menarik nih, ini pertanyaan menurut saya penting nih Kang. Ya. Jadi bagaimana mengedukasi masalah K3 di kalangan masyarakat? Di YouTube ini ditulis diantaranya ibu rumah tangga dan masyarakat awam yang mungkin tidak terekspos pada keselamatan kerja di dunia kantor ya. Iya. Nah gimana nih mengenalkan K3 ke orang awam yang tidak mendapatkan K3 di kantor nih Kang? Kira-kira gimana ya? Atau Kang Hendra di rumah mengajari misalnya asisten rumah tangga K3 nggak gitu Kang? Ya, jadi gini, ya cara sederhana sih paling minimal orang-orang yang kerja mengajarkan di rumahnya gitu ya. Nah, terus yang kedua juga, sehingga saya kalau security ataupun itu diajarkan juga standar ya, minimal mari kebakaran, minimal apa. Kalau menurut saya kita mulai terdekat dulu lah, keluarga kita, tetangga gitu kan. Kalau yang bagus tuh ya mulailah dari RT, dari RW. Kalau misalnya contoh untuk bencana alam, itu kan ada bencana alam itu ada BNPB, menjelaskan juga pada masyarakat. Nah, tapi kalau bencana-bencana yang sederhana kayak tadi, listrik, apa segala macam itu, ya saat ini mungkin nggak terlalu khusus ada, Pak Reza. Kecuali beberapa pemerintah atau organisasi yang mau peduli. Dan menurut saya sekarang mungkin bagus, Pak Reza ya, dari pagi ini kita sampaikan juga, kita mulai mengedukasi juga masyarakat awam. Betul. Untuk seperti itu. Iya, betul. Jadi kalau cara jawaban sederhananya, ya orang yang kerja minimal ngingetin lah keluarga tetangga dia gitu. Ya, berarti sebetulnya dari yang dekat dulu ya. Ya, dekat. Tapi memang ini Kang yang menarik, oke lah kita mengajaran, ini sebenarnya kita udah lewat 1 jam, tapi saya tambahkan nggak apa-apa. Ya. Nah, jadi sebetulnya mungkin pertanyaan tadi saya bilang dari Kang Nur juga ada ya. Kadang-kadang waktu kita nih orang yang juga sudah mendapatkan K3 di kantor, itu begitu pulang ke rumah itu lupa semua gitu kan. Kayak tadi, kita di kantor selalu pakai safety shoes segala macam, nyampe rumah. Nah itu kira-kira Kang Hendra, kalau di rumah nih saya mau nanya personal ya, apakah mematuhi semua K3 yang Kang Hendra jalankan di kantor gitu kan kalau di rumah? Ya jujur saya tidak bisa 100% kayak gitu ya. Karena gini lah, karena orang K3 itu masih pendekatan kayak polisi. Ada polisi dia taat, nggak ada polisi enggak. Nah sebenarnya safety yang bagus itu adalah kesadaran. Kita menyadarkan orang, nih kata Pak Nur tadi kan, kamu pakai helm itu supaya kalau jatuh kamu aman, bukan karena ditilang polisi. Iya. Jadi itu namanya budaya sih, emang budaya ya berproses. Kalau bisa dikatakan jujur emang seperti itu Pak Reza. Kenapa? Kalau di kantor kan nggak pakai helm, dimarahin sama bosnya, kena teguran segala takut. Di rumah bebas ini akhirnya dia berlaku. Tapi kalau udah jadi budaya, dia akan sadar. Benar nggak Pak Nur? Ini Pak Nur di BI ya? Benar itu Pak Nur kan? Betul Pak. Ya. Di rumahnya udah bisa benar ya? Terapin sendiri di rumah? Iya, kadang lupa Pak. Oh, iya. Bawa apa?
mau bener-benerin listrik atau apa, harusnya kan standarnya NCB-nya diturunin dulu. Nah, ya betul tuh. Kita lupa kan, wah, pas ingat gimana kalau kesetlum gitu kan, NCB-nya diturunin gitu. Kadang ya itu dia. Nah, ini betul nih. MCB turunin langsung lupa kan? Buru-buru aja gitu kan ya. Jadi kalau misalnya itu budaya Mas, habit harus kita mulai kok. Ya kayak Kang Hendra ceritakan kalau tadi di kantor misalnya diajarkan nyetir 3 jam berhenti. Begitu mudik mungkin dihajar aja gitu mungkin ya. Ya minimal ada toleransi lah, tapi jangan sampai 6 jam. Kalau kondisi kayak gitu ya, ada toleransinya juga. Nah, ini ada pertanyaan atau komentar. Kira-kira ada nggak wadah para praktisi ya yang katakanlah membantu pemerintah untuk memberikan ya penyuluhan K3 ke masyarakat awam? Ada nggak itu kan? Ya, kalau ingat saya sekarang belum ada ya. Memang ada beberapa asosiasi K3 ya, ASE udah ada. Tapi memang sementara mereka masih fokus di dunia kerja ya, industri ya, kan, di pabrik industri. Dan untuk masyarakat itu, contoh istilahnya sebenarnya udah ada kayak pemadam kebakaran ya. Pemadam kebakaran itu salah satunya, kalau saya ingat saya, dulu suka ada penyuluhan juga mereka ke masyarakat gitu ya, untuk kayak kebakaran, kayak apa udah ada. Sekolah ya Kang dulu ya. Sekolah. Tapi yang khusus seperti itu mungkin belum ada berarti. Tapi saya pikir bagus ya bisa kita sampaikan dari sini. Kita ada program itu, minimal ya orang-orang itu mengedukasi ke masyarakat. Tapi ini menarik nih Kang pertanyaan dari ini siapa nih Mas Raffi Maulana ya. Yeah. Mungkin para praktisi ini Kang Hendra kan ada asosiasinya pasti nih ya K3 nih. Mungkin bisa jadi usulan Kang nanti ya berbagi siap bantu supaya ada ke masyarakat karena ya tadi dia cerita Kang Hendra kan di kantor kayaknya disiplin benar gitu ya. Yeah. Nyampe rumah copot semua itu apa tameng-tameng gitu kan. Jadi gimana itu agak aneh juga. Iya, betul-betul. Diusulkan mungkin kan ke komunitas K3 agar bisa membuat inisiatif lah membantu gimana ceritanya K3 itu buat masyarakat awam ya kan kayak tadi sumur itu kan maksudnya ya orang yang gali sumur gimana caranya bisa mendapatkan itu saya nggak tahu lah itu mungkin PR ke Kang Hendra sama komunitas K3 kan. Oke, ide bagus. Tadi saya coba bicara lah sama teman-teman ya. Minimal kita amal ya. Dan tadi satunya, oke silakan ada lagi pertanyaan? Ada ini pertanyaan, tapi ini dari Zoom Japri ke saya. Ya. Jadi bagaimana prosedur penyelamatan ketika terjadi gempa atau kebakaran di ruang terbatas? Ya. Contoh di apa namanya tempat-tempat yang sensitif ya, yang secure gitu. Ketika ada harus menggeledah karyawan di keluar dan dimasuk itu gimana Kang? Jadi ini mungkin safety versus security mungkin ya Kang? Ya. Nah itu gimana Kang kalau seperti itu? Ya kalau gitu harus ditaki dua-duanya. Ini saya dulu kan kerja di Kerawang Pak. Di sebelah Kerawang itu di Teluk Jambe itu pabrik uang itu Peruri. Itu sehari biasa ya udah ditulis juga semuanya. Jadi kalau menurut saya, hal seperti tadi ya udah harus ditaki. Ada security juga harus itu orang harus mau itu. Karena ada faktor lain ya. Tapi emang kalau dalam kondisi bencana manusia yang paling utama. Ya. Jadi kalau itu ya minimal orang diselamatin dulu ya. Dan itu tetap keduanya yang ini. Tapi kalau yang tadi tempat vital, tempat yang sangat khusus tuh ya menurut saya ada prosedurnya. Saya nggak berani ini juga. Mereka punya prosedur sendiri. Tapi kalau prinsip umum manusia itu yang utama diselamatin dulu. Ya. Aduh terima kasih Kang. Nah kita sudah 15 menit lewat dari jadwal. Udah 1:04. Mungkin sekalian penutup, Kang Hendra bisa kasih closing statement Kang ke kita-kita nih tentang materi hari ini K3 di kehidupan sehari-hari. Tapi Pak Reza mungkin kalau masih ada pertanyaan bisa deh mungkin sebentar mungkin kasihan orang kalau ada ini. Kalau di YouTube sudah tidak ada, di Zoom tidak ada, kecuali ada teman yang mau nanya langsung mungkin saya silakan, kasih kalau ada yang nanya langsung silakan sebelum ditutup. Silakan. Ada yang nanya langsung? Ini komentar saja. Terima kasih untuk berbagi dari Bang Ahmad Fadilan. Nah, ini dari Malaysia ini kan. Oh oke. Wah jauh juga ya. Oke. Iya. Kalau dari sudah tidak ada Kang. Mungkin bisa dan mungkin nanti ini Kang PR dari kami ya Kang ya. Kalau para praktisi safety misalnya bisa sharing mungkin ya tadi topik khusus di tempat wisata lah, yang khusus di rumah mungkin bisa difasilitasi oleh kami nanti di Yoga. Ya, salah satunya mungkin Mbak Reza kalau bisa juga berbagi nanti kita bisa buat kayak buku tunjuk lah, itu bisa sama gitu kok.
Oh, siap Kang. Mungkin bukunya online apa bisa kita nanti sama teman-teman bisa kita buatkan seperti itu. Boleh. Tapi mungkin juga bisa dibantu audio visualnya Kang. Iya, bisa juga. Bisa cerita per topik. Kayak tadi slide-slide-nya Kang Hendra kan ada yang khusus di rumah, khusus di mall, khusus di tempat wisata. Nah, itu kita bisa bantu Kang jadi sebagai satu petunjuknya berapa menitan gitu ya. Oke, terima kasih. Ada yang nanya lagi? Udah cukup ya? Udah nggak ada. Oke, ya udah kalau gitu. Oke, terima kasih banyak atas kehadirannya. Jadi mungkin kalau closing statement dari saya, jadi gini sebenarnya safety itu harus dimulai dari diri kita sendiri. Ya di rumah kan kita ingin juga Pak, anak istri kita selamat. Gimana itu dulu kan? Terus sudah itu tetangga kita segala macam. Kenapa? Karena kita harus, maksudnya tetangga kita lagi bakar-bakar kita bayarin. Ya nanti kan rumah kita kebakaran juga. Jadi satu peduli ya. Jadi safety itu mulai dari kita dan peduli sama orang lain. Kita jangan cuek. Peduli amat lah biarin dia. Kenapa? Kalau digituin kita kena celaka juga nanti. Itu penting. Ya, jadi lebih itu sebenarnya sikap. Dan yang utama ya saya sebagai muslim ya. Minimal kalau kita ngejaga itu kan tuh ibadah juga lah ya. Dan orang lain supaya nggak celaka segala macam. Insya Allah kita akan seperti itu. Wah, terima kasih. Kita mulai dari keluarga kita, istri anak kita, tetangga, insya Allah. Kita jangan terlalu ngandelin, itu salah itu. Enggak. Mulai dari kita sendiri dulu. Ya. Wah, terima kasih Kang. Ya. Itu saya garis bawahi bahwa memang kita berbuat itu buat kita sendiri, tapi sebetulnya juga orang lain. Artinya kita seolah-olah memikirkan buat orang lain, sebenarnya buat kita sendiri juga gitu. Kalau semuanya tertib, kita semua yang dapat manfaatnya lah ya. Iya. Siap. Oke, Kang Hendra, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak juga terima kasih. Jadi kita dapat pemahaman baru nih Kang Hendra, mudah-mudahan kalau tadi titipannya saya pikir bagus sekali dari Kang Raffi Maulana nih buat men-challenge teman-teman di praktisi keselamatan kerja ya, keselamatan K3 supaya ya tadi Kang Hendra bilang kita mulai dari sendiri tapi ketika kita bersama-sama insya Allah yang selamatnya juga bersama-sama. Mungkin begitu Kang ya? Iya. Ya, jadi buat pemirsa Yo Berbagi terima kasih dan webinar ini juga direkam jadi bisa ditonton ulang di Yo Berbagi YouTube channel dan terima kasih sekali lagi untuk perhatiannya. Selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.